Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Pixel, sebuah channel yang dibuat untuk pembelajaran sederhana, di mana video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang materi konsep dasar jaringan komputer. Pada video ini akan kita sama-sama coba praktekkan atau simulasikan dengan memanfaatkan aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Sebelum kita mulai mempraktikkan rancang bangun jaringan sederhana dengan Cisco Packet Tracer, sedikit saya coba sampaikan kembali tentang konsep dasar jaringan komputer. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa secara teori, konsep dasar jaringan komputer bila dilihat dari jarak atau letak geografisnya, maka jaringan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Namun dalam kehidupan nyata di keseharian kita, konsep dasar jaringan komputer itu dapat dikatakan hanya ada 2 kategori, yaitu jaringan LAN dan jaringan WAN. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hal ini juga dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan, serta teknologi yang diterapkan pada perangkat ataupun di jaringan komputernya itu sendiri. Contoh media transmisinya sendiri seperti misalkan penggunaan kabel, fiber optik, lalu ada sinyal frekuensi, bahkan yang lebih tingginya sendiri misalkan dari satelit, itu adalah media-media transmisi yang digunakan dalam rancang bangun jaringan berbasis WAN. Sedangkan teknologi yang digunakannya, misalkan seperti protokol-protokol yang ada di jaringan, seperti HTTP, ada SMTP, lalu ada yang namanya frame relay dan sebagainya dan sebagainya. Inilah juga yang bisa dikatakan mengacu pada standar OSI layer, di mana tingkatan ke 567 itu sudah menggunakan protokol-protokol ataupun teknologi yang diterapkan. Baik, agar tidak berlama lagi, mari kita coba mulai rancang bangun jaringan sederhananya dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum kita mulai juga menggunakan aplikasi ini, hal yang pertama perlu diketahui oleh teman-teman dalam merancang bangun jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer adalah penggunaan dari fitur koneksi yang ada di aplikasi ini. Bisa dilihat di sini ya, ada yang namanya koneksi. Maka pada aplikasi ini menyediakan jenis-jenis tipe kabelnya. Mulai dari konsol, ada copper strike, ada crossover, ada fiber maksudnya, lalu ada PON dan sebagainya hingga sampai dengan kabel USB. Oke, ini maksudnya gimana? Contohnya penggunaan dalam satu buah PC ya akan dikoneksikan kepada satu buah PC berikutnya. Sedikit saya coba perbesar biar kelihatan lebih nyaman ya. Oke, kita lanjut. Diasumsikan ada satu buah PC ya, ada satu buah PC dengan bernama PC 0 akan dikoneksikan kepada PC 1. Nah, karena ini perangkat yang sama, PC ya, personal komputer, maka kabel yang digunakan adalah kabel dengan jenis copper cross ya, atau crossovernya itu sendiri. Caranya klik kabelnya, lalu arahkan ke PC yang pertama ya, lalu teman-teman pilih fast Ethernet. Selanjutnya diarahkan kepada PC berikutnya. Nah, ini adalah penggunaan kabel crossover, ditujukan untuk penggunaan pada perangkat jenis yang sama, PC dengan PC. Misalkan lagi dari PC akan dikoneksikan kepada perangkat laptop, gitu ya. Akan dikoneksikan kepada perangkat laptop, maka kabelnya pun juga menggunakan kabel crossover. Ini dikoneksikannya seperti ini ya, pada aplikasi ini maka bisa terkoneksi gitu ya. Di sini bisa dilihat juga ya, misalkan dari perangkat end device ya, perangkat-perangkat akhir dari sebuah segmen jaringan. Misalkan teman-teman ingin mengkoneksikan dari satu buah PC lalu dihubungkan kepada satu buah perangkat printer. Kabel yang digunakan juga ini kabel crossover.
seperti ini. Di sini juga ada contoh, misalkan dari satu buah PC akan dikoneksikan kepada tertulis di sini aplikasinya server. Maka kabel yang digunakan adalah kabel dari crossover. Kenapa server menggunakan kabel crossover dan kenapa server dikatakan satu perangkat yang sama atau jenis yang sama? Karena prinsipnya server sendiri ini bisa bertindak sebagai dirinya sendiri ya, stand alone. Misalkan teman-teman punya laptop, maka laptopnya sendiri bisa dijadikan sebagai satu buah perangkat server. Artinya data yang ada di laptop teman-teman bisa dijadikan atau disebar kepada pengguna yang lainnya untuk mendapatkan informasi yang sama. Ini pun juga berlaku, kabel crossover juga berlaku pada perangkat jenis jaringan. Misalkan di sini saya coba contohkan dari switch yang ini ya, switch PT. Saya akan coba koneksikan kepada switch dengan tipe 2950 ya. Maka kabel yang digunakan pun juga kabel crossover. Misalkan seperti ini. Atau contoh lainnya, teman-teman akan mencoba mengkoneksikan antara satu buah router, misalkan saya pilih router dengan tipe 2911, saya akan coba koneksikan misalkan dengan tipe 2811. Karena ini perangkat yang sama, tingkatan yang sama, maka kabel yang digunakan adalah kabel crossover. Misalkan seperti ini. Nah, hal ini saya sampaikan karena diharapkan nanti ketika video-video berikutnya, latihan-latihan berikutnya, mungkin saya akan coba memberikan satu buah studi kasus. Teman-teman juga sudah bisa memahami penggunaan dari jenis kabelnya dan memahami dari bentuk topologi yang akan saya coba sampaikan nanti. Saya rasa penjelasan penggunaan kabel fiturnya bisa dipahami sehingga nanti bisa berjalan dengan baik dalam hal penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, langsung aja kita mulai rancang bangun jaringannya. Sebelumnya ini saya coba buka file baru ya, dikosongin dulu layarnya biar kita mulai dari awal. Baik, sekarang kita coba mulai rancang bangun jaringan sederhana di mana penggunaan dari atau menghubungkan dari satu buah PC akan dikoneksikan kepada satu buah PC. Gitu ya. Ini ada satu buah PC dengan bernama PC 0 dan PC yang berikutnya dengan nama PC 1. Mungkin biar lebih nyaman kita coba ganti dulu namanya ya. Ini cara ganti namanya, diklik sekali. Lalu kita coba ganti namanya misalkan menjadi komputer A. Oke, kita coba lakukan hal yang sama untuk mengganti nama pada PC 1 menjadi komputer B. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekarang kita sudah punya nama komputer A ya dan komputer B. Oh, sorry, ini ada typo, huruf E-nya double. Oke. Untuk mengkoneksikannya, tadi sudah sedikit dicontohkan, teman-teman tinggal memilih fitur dari koneksi, lalu pilih jenis kabel crossover. Karena ini menggunakan perangkat yang sama, maka kabel crossover yang kita gunakan. Caranya tadi setelah diklik satu buah PC, kita arahkan ke PC berikutnya, lalu tulis atau pilih yang fast Ethernet. Ini sudah terkoneksi. Ya, PC komputer A dengan komputer B ini sudah terkoneksi. Namun ini hanya sebatas terkoneksi secara fisik. Di situ teman-teman bisa melihat bahwa perangkat komputer A belum memiliki alamat IP address. Begitupun juga komputer B belum memiliki alamat IP address. Gimana cara membuat alamat IP address-nya? Cukup mudah. Klik komputer yang dituju, yang dimaksud. Pada kesempatan ini kita coba contohkan pada komputer A, maka akan muncul kotak dialog baru ya, yang disediakan 5 tab ya atau 5 menu. Di sini ada tulisan fisikal, lalu ada config, ada desktop, ada programming, ada atribut. Jadi ketika teman-teman mengklik perangkat PC ya pada aplikasi Cisco Packet Tracer, disediakan 5 pilihan untuk melakukan konfigurasinya itu sendiri.
pada tab fisikal atau menu fisikal disediakan ini apa itu namanya, fitur-fitur perangkat jaringan ya, fitur-fitur perangkat jaringan yang bisa teman-teman sesuaikan ya. Dan kebetulan di sini perangkat PC ini sudah menyediakan perangkat jaringannya, NIC-nya berupa Fast Ethernet gitu ya. Teman-teman bisa mengganti dari perangkat ini ya. Caranya teman-teman yang pertama adalah mengklik tombol merah ini diasumsikan sebagai tombol power, artinya komputernya dimatikan terlebih dahulu. Diklik sekali, maka ini powernya dianggap sudah mati, lalu diarahkan ke bawah. Nah, perangkat jaringan ini kita bisa ganti. Caranya diklik, tahan atau didrag, dibuang ya, dilepas dan sebagainya. Misalkan kita mencoba mengganti dengan akses ini ya, akses wirelessnya. Nah, ini perangkatnya kita arahkan kembali ke kotak hitam yang tadi tempat awalnya, lalu diarahkan ke tombol merahnya, dihidupkan kembali, diaktifkan kembali komputernya. Nah, ini secara tidak langsung komputer ini sudah berganti perangkat media transmisinya yang awalnya dari Fast Ethernet diganti menjadi akses WiFi-nya itu sendiri. Oke, karena kita akan mencoba mempraktekkan jaringan sederhana menggunakan kabel, maka kabel yang akan saya gunakan adalah, atau teknologi yang saya gunakan adalah PT Host NM1CFE. Jadi saya memilih ini, Fast Ethernet, saya arahkan ke sini, lalu saya hidupkan kembali komputernya. Oke, gitu ya. Sebentar, saya coba sambungkan kembali karena tadi terputus kabelnya. Efek samping dari pergantian perangkat di komputernya. Oke, kembali ke kotak dialog komputer A. Nah, sekarang kita coba masukkan alamat IP address-nya. Teman-teman bisa, ada dua cara. Teman-teman bisa masukin alamat IP address-nya pada tab config, lalu pilih Fast Ethernet ya. Maka di sini teman-teman bisa memasukkan alamat IP address-nya. Misalkan saya contohkan alamat IP address-nya 192.168.99.1 ya. Setelah itu klik satu kali pada kotak subnet mask. Secara otomatis aplikasi akan memunculkan angka yang menjelaskan bahwa alamat IP address yang teman-teman ketikkan ini masuk ke dalam kategori kelas A. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ini 192.168 ini masuk ke dalam kategori kelas A. 99-nya sendiri saya sih seringnya menyebutnya sebagai grup ya. Sebagai grup. Nah, ketika ini di 192, maka secara otomatis sistem akan mengenali bahwa alamat yang dimasukkan itu merupakan kategori kelas C ya. Atau kita coba contohkan untuk kelas yang lainnya, misalkan saya masukkan alamat IP-nya 10.10.10.1. Lalu apa yang akan terjadi pada kotak subnet mask ya? Maka sistem akan memunculkan 255.0.0.0 yang artinya sistem mengenali bahwa IP address yang teman-teman masukkan ini merupakan masuk ke dalam kategori kelas A. Jadi bisa dipahami ya dalam hal penggunaan alamat IP address dan penggunaan atau munculnya angka dari subnet masknya itu sendiri ya. Oke, kita kembali ke alamat yang sederhana, misalkan dari kelas C 192.168.99.1, lalu kita arahkan ke kotak subnet mask gitu ya. Tadi disampaikan bahwa teman-teman bisa memasukkan alamat IP address pada tab config ataupun pada tab desktop ya. Ini sama aja. Misalkan kita coba lihat di tab desktop, lalu pilih IP configuration. Maka alamat IP address yang teman-teman tadi masukkan atau ketikkan di sini sudah tersedia. Perbedaannya adalah di sini pada tab tab desktop ya, terus di fitur IP konfigurasi disediakan juga tulisan default gateway ya, kotak default gateway, lalu ada DNS server.
Nah, pembahasan default gateway dan DNS server nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Oke, setelah komputer A dikasih alamat IP address, tadi disampaikan bahwa komputer A ini memiliki alamat 192.168.99.1. Di sini ketika kursornya diarahkan ke perangkat komputer, maka secara otomatis di situ juga akan tampil tuh view comment ya, komen bahwa portnya yang digunakan adalah fase Ethernet dan sebagainya dengan alamat 192.168.99.1/24. Teman-teman bisa menggunakan fitur dari Node ya di sini, place Node, untuk sebagai informasi bahwa komputer ini memiliki alamat 192.168.99.1. Nah, ya ini ya bisa diarahkan seperti ini, jadi tidak bingung nantinya. Oh, ini alamatnya berapa, ini IP address-nya berapa, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada komputer B. Klik komputernya atau icon PC-nya ya. Tadi teman-teman boleh memasukkan alamat IP address-nya melalui tab config ataupun melalui tab desktop. Misalkan kita sekarang masukinnya atau menginput datanya melalui tab desktop. Pilih tab desktop, ada IP configuration ya. Kita coba lihat di sini IP address-nya itu 192.168.99.2. Kenapa titik 2? Karena angka satunya sudah digunakan oleh komputer A. Ini sekali lagi silakan teman-teman menyaksikan video sebelumnya tentang aturan dasar penulisan alamat IP address pada sebuah sistem jaringan. Artinya, untuk alamat host ID ini tidak boleh sama, harus unik, harus berbeda. Ibaratnya dalam satu bentuk kelurahan yang sudah saya coba sampaikan, ada warga ya beralamat misalkan KTP-nya 192.168.99.2. Tidak mungkin kelurahan itu memberikan alamat ataupun nomor KTP yang sama. Tentunya nanti akan pendataan di kelurahan akan kebingungan, pasti akan ditolak. Jadi pada komputer B ini kita beri alamat 192.168.99.2. Angka 2 ini lanjutan dari angka 1. Pak, boleh nggak mengganti menjadi misalkan angka 200? Boleh saja, selama tidak melebihi dari 255. Kenapa 255? Karena tadi yang subnet mask di sini adalah batasan dari satu nilai bit gitu ya dalam sistem jaringan komputer. Nah, untuk memudahkan kita coba pilih yang angka 2. Lalu kita klik kotak kosong pada subnet mask. Sekali lagi sistem langsung mendeteksi bahwa alamat IP address yang diketikkan oleh teman-teman ini merupakan jenis kategori kelas C. Setelah ini diinputkan, maka secara tidak langsung ya komputer B sudah memiliki IP address atau identitas alamat jaringan. Sekali lagi teman-teman bisa memanfaatkan fitur place node. Kita coba 192.168.99.2. Ini agar bisa dipahami aja atau memberi kenyamanan bagi yang membaca topologi jaringannya. Selanjutnya setelah IP address diberikan kepada masing-masing perangkat ya, cara pengujiannya teman-teman yang pertama bisa klik tombol komputer A-nya ya, lalu pilih tab desktop ya, pilih command prompt. Nah, di sini di command prompt tuliskan atau ketikkan ping spasi 192.168.99.2. Kenapa titik 2? Karena pengujiannya kita menggunakan atau sedang berada pada komputer A, di mana komputer A memiliki alamat 99.1, bermaksud berkomunikasi kepada komputer B yang beralamat 99.2. Dengan kata lain, tulisan ping ini adalah mencoba berkomunikasi pada alamat 99.2. Setelah diketikkan, tekan tombol enter, maka akan muncul tulisan reply from ya, reply from maksud saya. Artinya komputer B
komputer B sudah merespon atau menjawab panggilan dari komputer A, ya. Di sini tertulis reply from 192.168.99.2. Lalu ada byte 32 yang menjelaskan bahwa ini menerapkan TCP/IP ya versi 4. Lalu ada time tertulis kurang dari 1 milisecond, artinya durasi pengiriman data komunikasi dari komputer A ke komputer B ini 1 milisecond. Lalu ada TTL ya, time to live, sama dengan 128. TTL sendiri di sini juga dijelaskan bahwa teknologi ataupun sistem yang digunakan menggunakan berbasis Windows. Kalau berbasis Linux itu munculnya yang 64 ya. Nah, ini semakin tinggi ya semakin bagus gitu ya. Kalau misalkan di sininya tertulis 0 ya, tertulis 0, maka itu dia akan melakukan pengulangan. Sekarang kita coba ujikan komunikasinya dari komputer B menuju komputer A. Dengan perintah yang sama, ketikkan ping spasi 192.168.99.1. Nah, karena sekarang kita bertindak sebagai komputer B, akan berkomunikasi pada komputer A, di mana komputer A sendiri itu adalah alamatnya 192.168.99.1. Bisa dilihat di sini, ini komputer B bertindak sebagai komputer B, bermaksud berkomunikasi pada komputer A dengan alamat 99.1. Tinggal teman-teman tekan tombol enter, maka muncul tulisan reply from 192.168.99.1. Dengan keterangan datanya pun juga sama cepat ya, karena masih satu komputer dengan komputer yang keduanya gitu. Saya coba contohkan, misalkan komputer A ini saya ganti alamat IP address-nya ya, alamat IP address-nya menjadi grup 98. Awalnya di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sini tertulis 99. Ini saya coba rubah menjadi 98 ya. Apa yang akan terjadi komunikasinya? Kita coba, kita klik command prompt, lalu kita coba komunikasi lagi dengan komputer B dengan perintah yang sama, ping 192.168.99.2. Tekan tombol enter. Secara otomatis komputer akan melakukan searching pencariannya. Bila data tidak ditemukan ya, atau alamat tidak ditemukan, maka akan muncul tulisan request timeout ya, permintaan sudah melebihi dari batas waktu yang ditetapkan oleh sistem ya. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada informasi paket ya, paket sudah 4 kali mengirimkan, ini maksudnya 4 kali ya. Diterimanya tidak ada 0 karena memang alamatnya berbeda ya, alamatnya berbeda ya. Lalu ada loss 4. Tuh, loss 4 berarti 4 kali tidak benar-benar menemukan alamat IP address-nya. Mengapa hal ini tidak bisa ditemukan? Karena tadi kita mencoba mengganti grup dari komputer A yang awalnya 99 menjadi 98. Sedangkan di komputer B, grupnya itu adalah 99.2 ya. Artinya ketika berkomunikasi dengan jaringan ya, dalam sistem jaringan, subnetnya itu sendiri atau jaringannya itu sendiri harus yang sama. Kebetulan sebelumnya di sini grupnya itu adalah 99 ya di komputer A, dan di komputer B-nya pun 99. Bila grupnya ini berbeda, maka tidak akan bisa terkoneksi dari sistem jaringannya itu sendiri. Sekarang kita coba kembalikan komputer A ya, komputer A kepada grup 99. Ini kita ganti lagi 99 ya. Kita coba pilih command prompt, lalu kita coba klik lagi, kita coba komunikasikan ke 99. Maka sistem akan kembali berhasil berkomunikasi ya, karena grupnya sudah sama yaitu 99 gitu.
Saya rasa demikian informasi sederhana rancang bangun jaringan sederhana yang mana praktek kali ini saya menerapkan atau menggunakan metode peer-to-peer, artinya dari satu komputer dengan komputer yang sama. Hal ini juga tadi sampaikan bisa teman-teman praktekkan pada satu buah perangkat komputer dikomunikasikan lagi kepada satu buah perangkat laptop dengan menggunakan kabel jenis crossover. Pemasukan alamat IP address-nya tadi sudah saya coba contohkan, silakan teman-teman mempraktekannya. Untuk sementara demikian video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal penyampaian. Kiranya berkenan juga untuk menekan tombol subscribe untuk membantu pengembangan dari channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.